Selamat siang Bapak. Saya Franciscus Aldian Agat, mahasiswa kelas C semester 2, NIM 190303 0098, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan membaca hasil ujian akhir semester mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Yang pertama, 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. Yang pertama, tahap teologis. Tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa, roh, dan Tuhan. Pemikiran ini menjadi dasar yang mutlak untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi di sekitar manusia, sehingga terkesan irasional. Dalam tahap ini dibagi menjadi 3 kepercayaan, yakni yang pertama, dinamisme, menganggap alam semesta ini mempunyai jiwa. Yang kedua, politeisme, mengelompokkan semua kejadian alam berdasarkan kesamaan. Yang ketiga, animisme, mempercayai dunia sebagai kediaman roh-roh halus. Tahap yang kedua, tahap metafisik. Pada tahap ini, manusia mengalami pergeseran cara berpikir. Tahap teologis, semua fenomena yang terjadi di sekitar manusia sebagai akibat atau kehendak roh. Namun, pada tahap metafisik, muncul konsep-konsep abstrak selain Tuhan seperti alam. Yang ketiga, tahap positifme. Pada tahap ini, semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih baik karena pencarian sebab mutlak Tuhan atau alam, dan lebih berkonsentrasi pada penelitian terhadap dunia sosial dan fisik dalam upaya menemukan hukum yang mengaturnya. Yang kedua, solidaritas menurut Emile Durkheim. Solidaritas dibagikan menjadi 2. Yang pertama, solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif yang menunjukkan totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada masyarakat yang sama. Solidaritas ini merupakan bentuk yang tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut pemikiran normatif yang sama. Menurut Durkheim, indikator yang paling jelas untuk solidaritas mekanik adalah ruang lingkup dan kelasnya hukum-hukum yang bersifat menekan. Yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas organik muncul karena adanya pembagian kerja yang sangat besar. Solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Ketergantungan ini bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan juga mengarahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu. Teori bunuh diri menurut Durkheim. Bunuh diri merupakan usaha beliau untuk menguji
pandangannya tentang fakta sosial. Durkheim mendefinisikan bunuh diri sebagai semua kasus kematian yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh tindakan positif maupun negatif pelakunya, dan sang pelaku tahu bahwa tindakan ini akan menyebabkan kematiannya. Bunuh diri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunuh diri menurut psikologis, yaitu maniacal suicide, obsessive suicide, impulsive suicide. Yang kedua, bunuh diri menurut biologis, yang menganggap adanya kasus bunuh diri dengan ras atau asal-usul pelaku. Dan yang ketiga, bunuh diri menurut ekologis, terlihat adanya hubungan antara tingkat bunuh diri dengan variabel ekologis seperti iklim. Teori sistem sosial menurut Emil Durkheim. Sistem sosial dibagi menjadi 2, yaitu fakta sosial dan solidaritas. Fakta sosial merupakan segala sesuatu yang mencakup pikiran dan tindakan seorang individu dalam menghadapi gejala sosial yang ada di masyarakat. Ketika seorang individu tidak dapat membiasakan diri dengan keadaan masyarakatnya, maka akan mendapat suatu sanksi. Fakta sosial memiliki 3 sifat. Yang pertama, eksternal. Fakta ini merupakan fakta yang telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia ini. Yang kedua, fakta koersif. Fakta ini merupakan fakta sosial mempunyai kekuatan untuk memaksa individu untuk melepaskan kemauannya, sehingga eksistensi kemauannya terlengkapi oleh semua fakta sosial. Yang ketiga, menyebar. Fakta sosial ini merupakan fakta sosial milik bersama, bukan sifat individu atau perorangan. Bentuk-bentuk fakta sosial. Yang pertama, material, yaitu objek yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi oleh panca indera manusia, contohnya norma hukum. Yang kedua, non material, yaitu objek atau sesuatu yang hanya bisa ditangkap di bawah kesadaran manusia, contohnya opini. Yang terakhir, fakta sosial dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Penjelasan sebab akibat. Yang kedua, penjelasan fungsional. Max Weber, tindakan sosial. Max Weber mengatakan individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif, dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan sosial manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup dalam konsep-konsep fakta sosial. Sosiologi Weber adalah ilmu tentang perilaku sosial. Menurutnya, terjadi suatu pergeseran tekanan ke arah keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya. Teori birokrasi. Menurut Max Weber, birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal, dan birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses dalam organisasi. Menurut Weber, pada tahun 1948, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan ke-8 struktural, yaitu aturan-aturan yang diarahkan, spesialis peran anggota organisasi, hierarki otoritas organisasi, dan
legitimasi pekerjaan personil berkualitas, mampu tukar personil dalam tugas organisasi, impersonality dan profesionalisme, uraian tugas yang terperinci, rasionalitas dan predictability. Weber juga menyatakan birokrasi juga merupakan sistem kekuasaan di mana pemimpin mempraktekkan kontrol kepada bawahan. Teori kapitalisme. Kapitalisme menurut Weber adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Teori dialektika menurut Karl Marx. Secara bahasa, dialektika berasal dari bahasa Yunani, dialogos, yang artinya percakapan dan perdebatan. Sedangkan menurut istilah artinya merupakan cara pandang seseorang agar sampai pada hakikat sesuatu dengan mengambil nilai-nilai kontradiksi terhadap lawan sehingga mampu mengalahkannya. Marx menganggap sejarah manusia sebagai materi yang memuat berbagai kontradiksi dan berjalan sesuai dengan hukum materi. Teori kesadaran palsu. Karl Marx sebenarnya tidak pernah menggunakan istilah kesadaran palsu dalam menjelaskan fenomena kesadaran proletariat. Menurut Marx, kesadaran palsu dibagi dalam 3 definisi. Yang pertama, agen manusia yang tidak peduli atau cuek terhadap motivasi kekuasaan yang mendorong pikiran dan tindakannya, atau dengan kata lain, kesadaran palsu mencakup lemahnya pengetahuan nyata atau sebuah wujud kepedulian atas sebab-sebab yang mempengaruhinya. Yang kedua, apa yang orang bayangkan sebagai penyebab apa yang agen manusia ingin rasakan sebagai pendorong nyata. Sesungguhnya bukanlah penyebab senyatanya, yakni ideologi yang mencakup setumpuk keyakinan palsu atau ilusif, bahkan penipuan diri. Yang ketiga, agen manusia memiliki kesadaran palsu karena mereka menafsirkan motivasinya sendiri dan sumber gagasan mereka dengan cara idealistik, karena seluruh tindakan yang dimediasi oleh pikiran pada akhirnya muncul padanya atas dasar pikirannya. Dari ketiga definisi yang dikemukakan oleh Karl Marx, semuanya disimpulkan menjadi satu, yaitu inti dari ketiga definisi ini, apa yang disebut sebagai kesadaran palsu adalah ketika kelas pekerja gagal merealisasikan kesadaran sejatinya sebagai sebuah kelas. Pokoknya kesadaran palsu itu merupakan
kesadaran sejati sebagai sebuah kelas, tetapi gagal dihubungkan. Struktur basis. Menurut Karl Marx, struktur basis adalah ekonomi dan suprastruktur adalah politik, budaya, hukum, dan sosial. Marx berpendapat bahwa ekonomi adalah dasar dari sub-sub sistem yang ada. Ekonomi menjadi dasar dari apa yang akan terbentuk atau terlihat dari subsistem politik, subsistem budaya, subsistem hukum, dan subsistem sosial. Berikutnya, teori alienasi. Menurut Karl Marx, alienasi atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai proses menuju keterasingan. Adalah teori yang dikeluarkan oleh Karl Marx tentang munculnya sebuah keadaan di mana buruh atau proletar mendapatkan sebuah keadaan yang terasing dari kehidupannya. Ia percaya bahwa alienasi adalah hasil dari eksploitasi kapitalisme terhadap buruh dengan mengartikannya sebagai modal. Konsep keterasingan buatan Marx berasal dari fakta ekonomi yang ada di masanya. Jadi, pada masanya Karl Marx tersebut, mungkin keterasingan ini sering terjadi dari kapitalisme terhadap buruh yang diganti sebagai modal. Dan pada masa itu mungkin modal untuk membuat sesuatu itu sangat besar, maka terjadinya kapitalisme. Berikut agama sebagai candu. Agama adalah candu. Kata tersebut sering diucapkan oleh Karl Marx, dan kata agama adalah candu merupakan kata-kata dari pandangan Feuerbach yang dijadikan inspirasi oleh Karl Marx. Ditambah juga dengan trauma seorang Marx yang melihat ayahnya sebagai seorang Kristen yang taat, yang akhirnya ayahnya tidak dapat merubah masyarakat atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi, dalam hal ini Karl Marx dia berpikir bahwa agama ini sebagai candu, karena masyarakat pada saat itu lebih mempercayai agama dibandingkan peraturan atau norma yang ada. Karena masyarakat pada zaman tersebut sangat percaya bahwa agama dapat menyelesaikan suatu masalah atau berbagai konflik yang terjadi. Namun semua itu tidak benar-benar terjadi, karena Marx mengambil contoh bahwa ayahnya yang taat agama tapi tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi Marx melihat hal ini menjadi kecenderungan dari seseorang yang beragama atau yang sangat agamis adalah menerima saja segala eksploitasi yang terjadi terhadap diri mereka. Mereka pasrah saja terhadap perlakuan-perlakuan eksploitatif yang terjadi.
Yang terakhir, relasi ekonomi politik. Istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Jadi hubungan ini terjadi karena adanya dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek politik. Karl Marx dalam pikirannya dia melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa cara kerja dari perekonomian kapitalis dapat membawa dampak bagi politik. Dan Karl Marx mengajukan kritik terhadap pandangan klasik tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih.